Maka perhatikan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu memberikan kepada kita sebuah kaidah penting di saat Allah sudah bukakan pintu rezeki, agar rezeki itu terus saja bertambah dan penuh dengan berkah. Itu disukai oleh Allah, dapat pahala besar, dibukain pintu rezeki dan disukai oleh manusia. Kalau perlu jangan lewat satu hari kecuali kita sudah ada pintu sedekah yang kita buka. Ingat sabda Nabi SAW, kalau tiba pagi hari maka Allah turunkan dua malaikat, yang satu mengatakan lapangkan rezeki orang yang bersedekah ya Allah, dan yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil. Saya ingatkan kembali pada bulan lalu, dan saya selalu ingatkan supaya Bapak Ibu ulang-ulangi surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 161 sampai 174. Tolong diulang-ulangi, bukan sekali. Baca ayatnya sama baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat para ulama salaf, kita akan fokus bahas masalah sedekahnya. Bagaimana sedekah itu sangat mulia, sangat mulia. Ingat saya katakan pada pertemuan yang lalu, loyalitas, kepedulian, loyalnya hubungan suami istri, loyalnya hubungan antara sahabat sama sahabat, kolega sama kolega bisnisnya, hubungan antara atasan sama bawahan, pemimpin sama bawahannya, siapa saja, tetangga dengan tetangga, semuanya loyalitas akan muncul bila ada royalitas. Kapan kita royal, suka memberi pada orang, itulah nama dalam agama kita sedekah, maka loyalitas akan muncul. Tidak akan pernah ada loyalitas kalau tidak ada royalitas. Persahabatan tidak akan pernah langgeng dengan pelit. Rumah tangga tidak langgeng dengan pelit. Ya, atasan sama bawahan tidak saling menghormati dengan pelit, tidak akan mungkin. Bahkan dalam Islam pelit atau bahasa agama kita bakhil dianggap bagian dari dosa besar. Sementara ya kemuliaan, kemurahan hati, kedermawanan adalah bagian daripada ibadah yang sangat besar pahalanya. Saya ingatkan kembali teman-teman, resep kebahagiaan, resep kesuksesan, resep untuk kaya raya itu adalah sedekah, suka memberi semampu kita. Kalau kita hanya bisa berbagi sepotong roti yang sedang kita beli dengan orang di sebelah kita, maka itu sudah dianggap sedekah yang luar biasa. Kalau kita bisa memberi yang lebih besar daripada itu, berbagi sekian banyak roti kepada orang-orang yang butuh, tetangga, kerabat, maka itu sangat baik. Lebih luas lagi kalau orang bisa memiliki yayasan sosial, kemudian lebih banyak orang yang dibantu, maka itu juga sangat luar biasa. Dalam kehidupan seorang muslim tidak bisa kita pisahkan kehidupan kita, ya misalnya ekonomi, politik dengan sosial, nggak bisa. Kapan sosial itu berjalan berbarengan dengan politik, dengan ekonomi, maka pastikan politik dan ekonomi itu akan stabil. Tapi kapan tidak diikuti dengan sosial, maka pastikan semuanya akan kacau. Karena sosial ini justru yang mendatangkan keberkahan dari setiap kegiatan kita. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang pegang buku, kita kembali mengulangi sejenak ya. Di halaman 6-nya, di antara pendapat para salaf tentang sedekah. Ingat, dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, pada sholat, pada haji, pada jihad, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, sedekah itu menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Jadi saking mulianya sedekah sampai dia berada di depan. Ibnu Abil Ja'ad rahimahullah berkata, sungguhnya sedekah itu, walaupun kecil, tapi kita keluarkan ikhlas karena Allah, benar-benar bisa menghilangkan 70 pintu keburukan. 70 permasalahan bisa selesai dengan sedekah. Di akhir buku ini cukup banyak kisah-kisah orang yang sembuh dari penyakitnya, orang yang keluar dari permasalahannya, gundah dan gelisahnya dengan sedekah. Kemudian Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji kecil yang bisa mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Maksudnya dari sisi balasan.
Baik balasan kita sedekah sedikit, Allah balas dengan melimpah harta. Atau nanti akan kita dapatkan pahala yang sangat besar dari sedekah yang sederhana yang kita keluarkan di dunia. Ini cuma mengulangi saja ya. Kita akan masuk ke bahasan lanjutan kita. Tapi saya mengingatkan kembali apa yang kita pelajari pada bulan lalu. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, ini penting dalam kaidah bersedekah ya. Kita harus tanamkan diri kita teman-teman, kalau kita bersedekah itu butuh terhadap sedekah itu, lebih membutuhkan pahalanya daripada orang yang menerima sedekah kita. Persepsi kita selama ini, kalau misalnya ada bapak ibu yang punya persepsi ini ya, kalau ada orang minta, oh berarti dia butuh sama saya, sehingga kita dengan enaknya menolak dia, kita dengan enaknya menghina, melemparkan uang ke arah dia, dengan enaknya kita memandang dia, dengan mencibir dia misalnya seakan-akan dia orang susah. Ini persepsi yang salah. Kita harus mengubah persepsi kita. Ini sudah saya ulang-ulangi pada pertemuan yang lalu. Kalau mulai sekarang kita harus tanamkan, kalau ada orang minta depan mata kita, sebenarnya yang lebih butuh adalah kita daripada dia. Karena kita lebih butuh dengan pahala sedekah yang akan kita dapatkan dan rezeki yang akan Allah balas daripada orang miskin itu. Rasionalnya begini, kalau bapak ibu punya 100.000 rupiah, kita sedekahkan kepada orang yang butuh misalnya, atau orang yang minta. Secara angka 100.000 uang kita berkurang. Misalnya kita punya 1 juta jadi sisa 900.000 rupiah. Secara angka orang yang menerima uang itu dia menerima 100.000-nya. Tapi ada teori agama yang berbeda menilainya. Orang itu menerima 100.000 dipakai untuk keperluan dia. Dia beli makan, dia beli baju, dia bayar utangnya, selesai. Tapi secara teori agama, kita yang mengeluarkan 100.000 akan tetap punya nilai 100.000 itu yang akan ditimbang di hari kiamat nanti. Dan tidak Allah balas 100.000 rupiah dengan 100.000 nanti angkanya. Tapi minimal 10 kali lipat sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Oleh karena itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita yang lebih butuh untuk bersedekah daripada orang yang sedang minta kepada kita. Perhatikan Asy-Syu'bi, seorang ulama tabi'in dulu berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah itu, dia kejar pahala, daripada orang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dengan memukul wajahnya sendiri dengannya. Kalau ada orang menganggap dia lebih butuh, orang miskin itu lebih butuh daripada diri dia, sehingga dia mencibirnya, dia menganggap remeh, kaca mobil mungkin cuma dibuka kecil, lalu keluarkan uang cuma 500 rupiah misalnya, karena dia anggap orang itu butuh. Ini persepsi yang salah, berarti dia sedang menghancurkan pahala sedekahnya. Karena Islam memerintahkan kita justru merasa lebih butuh dengan orang tersebut. Orang yang faham apa yang kami sampaikan tadi dan yang dijelaskan oleh Syu'bi rahimahullah, mereka justru yang keluar untuk mencari siapa yang butuh bantuan. Dalam bab sedekah, kalau ada orang minta lalu kita kasih, itu belum dianggap dermawan. Tapi orang memberi iya, karena orang minta kita kasih, mungkin karena kesian misalnya. Kalau mau dapat gelar dermawan, orang yang dimuliakan dalam agama Islam, memang dia keluar dan dia merasa dirinya butuh pada orang yang menerima sedekahnya, maka dia keluar mencari dan dia yang memberi. Sebelum orang itu minta, dia sengaja mencari janda-janda yang tidak mampu, dia sengaja mencari orang-orang miskin yang butuh, dia sengaja mencari orang yang terlilit utang, dia yang cari. Karena dia rasa dia butuh untuk meraih pahala dari sedekahnya itu. Perhatikan Al-Laits selanjutnya, Ibn Sa'ad rahimahullah di halaman 7 ya. Ini seorang ulama tabi'in juga dulu yang masyhur. Beliau berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah, ini prinsip dasar Islam. Siapa yang menerima dari aku sepotong roti, sepiring nasi, misalnya seteguk air atau segelas air atau uang, barang siapa yang mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Jadi penanaman persepsi para ulama dulu tuh beda dengan kita teman-teman. Para ulama berpersepsi apa? Kalau ada orang yang menerima pemberian dia, dan langsung dia anggap orang ini lebih berhak saya hormati, orang ini lebih berhak saya senyum padanya, orang ini lebih berhak untuk saya junjung karena dia telah menerima sedekah saya. Bukan dibalik ya. Seakan-akan orang itu lebih butuh. Ini persepsi harus kita perbaikin. Kenapa banyak orang tidak mau bersedekah? Karena dia berpikir orang yang minta itu butuh. Terbalik, yang butuh kita.
kita butuh nilainya di bawah ketimbangan amal. Tanpa kita sedekah melalui orang itu, tidak akan dicatat di buku amal kita. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur juga, pernah berkata kepada orang-orang yang menerima sedekahnya. Pada saat dia kasih, orang-orang itu terima. Dia gembira sekali, dia mengatakan, mereka ditunjuk orang-orang yang terima sedekahnya itu, membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang miskin, orang yang kita bantu itu, melalui mereka lah, apa yang sedang kita sedekahkan, sepotong roti kah, sepiring nasi kah, segelas air kah, apalah jus, uang, baju, kendaraan, tanah diwakafin apa saja, itu sedang mereka, melalui mereka lah dibawa ke timbangan amal kita. Tanpa orang-orang ini tidak akan dibawa ke timbangan amal. Jadi begitu persepsi yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian juga sudah kita baca dua statement yang terakhir ya. Yang kemarin, yaitu perkataan Ali bin Abi Thalib. Ini siapa yang Allah bukain pintu rezeki, seperti teman-teman Masya Allah sudah punya pekerjaan, ada gaji tetap bulanan, ada pendapatan, mungkin ada juga yang buka usaha misalnya. Maka perhatikan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu memberikan kepada kita sebuah kaidah penting di saat Allah sudah bukakan pintu rezeki, agar rezeki itu terus saja bertambah dan penuh dengan berkah. Perhatikan di halaman 7 kata Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, walaupun sedikit di mata dia, pekerjaan, dapat gaji, maka hendaklah dengan harta itu jangan lupa menyambung kekerabatan dengannya. Ingat orang tua kita di kampung, ingat saudara kita, ingat saudari kita yang punya hubungan kekerabatan, lanjut hubungan sama mereka. Kirim walaupun sedikit. Minimal teman-teman, masa kita yang masih punya orang tua tidak bisa beliin orang tua kita sampo sama sabun? Saya dulu waktu orang tua saya masih hidup di Makassar, rahimahullah sudah meninggal pada saat pandemi kemarin, meninggal karena COVID. Tapi saya kadang-kadang saya tahu orang tua saya Masya Allah orang mampu. Allah bukain pintu rezeki yang sangat luas di Makassar. Tapi saya bilang sama ayah saya sendiri, saya panggil abah, tolong berikan saya kesempatan untuk bisa meraih bakti. Salah satunya kebutuhan dasar saja. Apa yang dipakai setiap bulan lah. Setiap di rumah sampo, sabun, odol, sikat gigi, apa yang dipakai mereknya. Beliau WA ke saya, ini yang saya pakai. Lalu saya belikan. Saya bukan hanya sekedar beli dari Makassar, sementara saya dari Jakarta. Saya sengaja masuk ke supermarket di Jakarta, saya belikan merek yang beliau suka, saya paketkan kirim ke Makassar. Padahal sebenarnya bisa saya minta tolong orang di Makassar untuk beliin. Di sana juga ada kerabat saya yang lain, ada saudara-saudara saya. Tapi saya coba cari poin ini, gitu kan. Dan Masya Allah beliau sangat senang. Saya pun dapat pahala baktinya. Kenapa kita tidak silaturahim dengan ini? Ya, hal yang mendasar. Toh kita juga beli sampo misalnya, sabun misalnya. Kenapa kita nggak belikan untuk orang tua kita? Ini salah satunya. Atau saudara kita, siapapun yang punya hubungan kekerabatan, namanya silaturahim. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia harusnya melanjutkan silaturahim. Ini yang pertama. Yang kedua, memperindah jamuan buat tamunya. Jadi kalau ada tamu di rumah datang, dengan Allah kasih kita rezeki berbagi. Kalau dulu kita cuma bisa kasih air putih sama mungkin sepotong kue, sekarang sudah lebih bagus kerjaan, kasih lebih enak jamuan buat tamu. Kata Nabi SAW, siapa yang mau beriman dengan Allah, pada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Yang ketiga, menolong seseorang yang membutuhkan. Beri kepada orang yang minta bantuan. Yang keempat, membebaskan tawanan. Ini kalau misalnya ada tawanan muslimin, ya. Kemudian yang kelima, Ibnu Sabil, itu orang terputus jalan. Kayak orang datang dari Surabaya ke Jakarta, misal di terminal dirampok. Dia sekarang mau pulang Surabaya, nggak ada duitnya, beli tiket pun nggak ada. Maka kita bantu misalnya. Ya. Selanjutnya, orang-orang fakir miskin. Selanjutnya, para mujahidin. Kayak teman-teman kita sekarang di Palestina, kalau ada lembaga-lembaga resmi membuka donasi, sumbang saja. Doa dan harta yang kita mampu gitu kan. Kemudian selanjutnya, dan ini penting ya, selanjutnya, dan dia bersabar atas musibah menimpa hartanya. Jadi makin tambah harta kita, tabungan kita, akan ada ujiannya. Ada orang utang nggak bayar, kita lagi butuh nabung, misalnya mau nabung tapi ada orang minta bantuan, itu ujiannya. Justru di saat itu kita harus lolos dengan memberi, ya. Karena kata Ali radhiyallahu anhu, dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Ini kaidah dasar yang harus difahami.
Yang terakhir Abu Hatim berkata rahimahullah, bakhil itu, pelit dan perhitungan adalah sebuah pohon di neraka. Sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan suka memberi, ya, royal di jalan Allah adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Tempat orang-orang dermawan. Orang kalau dermawan teman-teman, itu disukai oleh Allah, dapat pahala besar, dibukain pintu rezeki, dan disukai oleh manusia. Biar paras wajahnya biasa, postur tubuhnya biasa, tapi suka berbagi, pasti disukai oleh orang. Biar tampannya sedunia, orang semua akui tampanan dan cantiknya, tapi kalau pelit, maka dianggap remeh. Dan Nabi SAW menganggap pelit itu adalah penyakit jiwa. Pernah di masa Nabi SAW ada satu suku dari salah satu suku Arab di Madinah, meninggal pimpinannya. Lalu dipilihlah satu pimpinan suku yang baru. Orangnya tampan, gagah, wangi, jaga wibawahnya. Kemudian Nabi SAW tanya orang-orang sukunya pada saat mereka lagi sholat bersama Nabi SAW di masjid di Madinah. Siapa pimpinan kalian sekarang? Mereka bilang Fulan bin Fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana dia? Kata anggota sukunya, orangnya tampan, orangnya berwibawa, orangnya ya punya segala macam kelebihan dunia lah, punya harta segala macam. Hanya saja dia bakhil. Pimpin tapi pelit, nggak pernah kasih, nggak pernah berbagi, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada bakhil itu? Jadi kalau mau dicintai Allah, mau luas rezekinya, mau bahagia hidupnya, mau punya solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan dicintai oleh manusia, royal, itulah sedekah. Suka berbagi. Berbagi. Kalau perlu jangan lewat satu hari kecuali kita sudah ada pintu sedekah yang kita buka. Ingat sabda Nabi SAW, kalau tiba pagi hari, maka Allah turunkan dua malaikat. Yang satu mengatakan, lapangkan rezeki orang yang bersedekah ya Allah. Dan yang satu mengatakan, binasakan orang yang bakhil. Nah ini saya reviewkan kembali apa yang kita bahas pada bulan lalu, karena ini pondasi dasar dalam masalah sedekah. Ingat, sekali lagi saya ingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, harus kita tanamkan persepsi diri kita, kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada orang yang kita beri. Sehingga kita selalu mengejar mereka dan mencari dan membagi atau berbagi pada mereka. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ajma'in, dua orang sahabat yang mulia ini, setiap hari depan rumahnya ada orang miskin yang datang minta-minta. Beliau selalu kasih. Satu hari pernah mereka tidak datang orang miskin itu. Mereka keluar dan cari di mana orang-orang miskin itu. Bukannya kayak sebagian kita malah kalau orang tidak yang minta-minta tidak datang, alhamdulillah dia tidak datang. Enggak, tapi mereka keluar cari, mana ini kantong sedekah saya ini. Begitu. Baik, kita akan masuk sekarang di halaman 9. Ini materi kita pada siang ini, semoga Allah berkahi. Kita akan masuk pahala sedekah dan buahnya. Apa yang kita dapatkan kalau kita sedekah? Penulis berkata, sedekah memiliki keutamaan yang besar dan pahala yang melimpah di dunia dikasih balasan, dan di akhirat atau maupun di akhirat. Hal ini akan diperoleh oleh seseorang yang diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia punya ilmunya kayak kita sedang belajar sekarang, dan dikehendaki kebaikan padanya. Dan di antara pengaruh dari sedekah dan besarnya keutamanya adalah sebagai berikut. Mulai dari disusun poin demi poin. Yang pertama, sedekah itu sendiri adalah pensucian dan pembersihan. Dari dua sisi, pensucian dan pembersihan diri kita dari penyakit hati, dari dosa-dosa seperti pelit, ya, apalah penyakit-penyakit hati atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sedekah itu membersihkan itu. Yang kedua, pembersihan dari pendapatan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka wahai Muhammad, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka dan dari pendapatan yang mungkin syubhat, ya. Kalau pendapatan haram kita nggak boleh, tapi kalau pendapatan yang kita masih ragu, maka sedekah dan zakat akan mensucikan pendapatan itu.
Dan berdoalah untuk mereka. Kalau ada yang sedekah, doakan semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar juga maha mengetahui. Kalimat tutahhiruhum dalam ayat engkau membersihkan mereka, maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan dari kikirnya jiwa. Jadi bersih dari dosa dan penyakit-penyakit hati. Sementara makna potongan ayat wa tuzakkihim maksudnya mensucikan mereka, menunjukkan kepada suatu bentuk penghiasan diri dengan hal-hal yang mulia dan baik. Karena sedekah adalah pembersih, pensuci, penggugur kesalahan dan pengangkat derajat. Maksudnya orang yang biasa sedekah teman-teman, semampu dia ya. Anda cuma mampu tadi saya bilang beli sepotong roti lalu antum bagi dua memberikan kepada orang lain, ini sudah termasuk kemuliaan. Itu akan membuat hati kita lebih lunak. Kita tidak sombong, kita merasa juga sebagaimana kita diberi kita akan memberi. Satu waktu juga akan ada unsur yang sama. Kalau kita biasa berbuat baik pada orang, Allah akan datangkan perbuatan yang baik yang sama kepada kita. Hari ini kita berikan orang, besok kita diberi. Hari ini kita jenguk orang sakit, besok kita sakit akan dijenguk. Kata Nabi SAW, kalau kalian berbakti pada orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jadi ada unsur yang sama. Kalau hari ini kita pelit, satu waktu kita butuh pun Allah akan datangkan orang yang sama dengan kita. Kita minta bantuan gak dikasih. Seperti itu pemahamannya. Jadi di poin pertama, ya, faedah daripada sedekah itu adalah pensucian, membersihkan dosa-dosa kita. Lalu kenapa kita tidak sedekah? Kalau dosa-dosa kita bisa dimaafkan dengan itu, ya. Belum lagi tadi juga kita menjadi mulia, ya, menjadi mulia jauh dari kita sifat-sifat penyakit hati dengan sedekah tadi. Ini yang pertama yang Bapak Ibu bisa dapatkan buah dari sedekah itu. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya, maksudnya ibadah, ya. Bapak Ibu akan dapat pahala dari sedekah itu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 24, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kerjakan. Apabila Rasul menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Saya ingatkan kembali pada bulan lalu dan saya selalu ingatkan supaya Bapak Ibu ulang-ulangi surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 161 sampai 174. Tolong diulang-ulangi, bukan sekali. Baca ayatnya sama baca terjemahannya. 161 Al-Baqarah sampai 174. Semuanya belasan ayat ini bicara tentang sedekah. Supaya kita tahu ini bagian daripada perintah agama. Tidak ada dalam kehidupan dan kamus hidup seorang muslim pelit, nggak ada. Beri kau akan dikasih. Saya sudah sampaikan. Prinsip dasar umat Islam sama kapitalis berbeda antara langit dan bumi. Islam mengatakan pangkal kaya, pangkal kebahagiaan, pangkal kesuksesan, beri, sedekah, keluarkan. Kapitalis mengatakan pangkal kaya, sukses, nabung. Ketemu gak kira-kira? Hah? Ketemu gak? Islam suruh keluarin, kapitalis suruh simpan. Ketemu gak? Gak bakalan. Ya, karena mereka akan selalu pelit. Selalu simpan. Kalau ada orang muslim yang berprinsip seperti orang kapitalis, maka kita akan temukan akan seperti itu kehidupannya, seperti mereka. Mereka akan pelit dan tidak akan berkembang, ya, harta mereka. Kita temukan walaupun orang non muslim, kalau mereka royal, pasti Allah bukain pintu rezeki. Mau orang muslim atau orang non muslim. Saya temukan rata-rata orang yang Allah bukain pintu rezeki, kita temukan muslim atau non muslim karena mereka punya kantong sedekah atau kantong sosial yang besar sekali. Mereka selalu memberi. Ada satu pengusaha muslim, saya kenal baik beliau dan perusahaannya dikenal di Indonesia. Masya Allah, secara nasional bahkan sudah internasional. Beliau mu'alaf masuk Islam dan menceritakan kepada saya. Dia bilang, direktur di perusahaan itu sering digilir antara dia sama dua orang temannya non muslim.
Dia bilang pada saat dia jadi dirut, dia bilang sama teman-teman non-muslim, kalau saya jadi dirut, saya punya satu program ya. Karena dalam agama saya Islam ada bab sedekah, ada bab zakat. Sedekah dikeluarin harian, zakat dikeluarin setahun sekali dari penghasilan, 2,5%. Kata teman-temannya, silahkan jalankan aja. Uniknya, pada saat dia mulai terapkan itu, omset perusahaan berlipat-lipat ganda. Yang non-muslim ini kaget. Bagaimana bisa pada saat kami jadi dirut tidak seperti kamu? Kenapa kamu bisa? Padahal produk yang dijual sama, sistemnya sama, jumlah pegawai sama, pangsa pasarnya sama. Kenapa bisa meningkat? Ditelusuri tidak ada sesuatu yang baru. Ternyata ya rahasianya di sedekah yang dia keluarkan. Sampai dia bilang sama saya, setelah saya jalankan program ini berjalan setahun, maka teman-teman saya non-muslim selalu bilang, jangan kamu lupa sedekahkan ya, jangan kamu lupa zakatnya perusahaan ya. Jadi mereka sendiri merasakan manfaatnya. Ini sedekah itu luar biasa. Ya. Jadi ingat ya, Bapak Ibu tolong ingat, selalu ulang-ulangi Al-Baqarah 161 sampai 174. Ini sudah kita bacakan lengkap pada pertemuan kita yang lalu ya. Kemudian yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah agar kita patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya dalam surah Asy-Syura ayat 47 yang bunyinya istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu, maksudnya hari kiamat, dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Siapa yang buat dosa, di dunia dia bisa tutupin, di akhirat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saksi bahasan kita, potongan awal ayat, patuhilah seruan Tuhan sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Maksudnya, mumpung kamu masih hidup, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan, termasuk di sini dalam bab sedekah. Kemudian kata penulis, maka di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah segera dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jal, sedang sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan dianjurkan olehnya. N-nya besar kata ganti Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 31, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal." Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal sekarang. Para ulama, para dai melanjutkan perintah beliau yang beliau terima dari Allah. Sekarang Bapak Ibu dengar dari kami nih. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah beriman, insya Allah kita termasuk dalam orang-orang beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, selalu jaga sholat. Sholat itu manfaatnya sangat besar. Selain rukun Islam yang kedua, dia bisa menahan kita dari perbuatan-perbuatan buruk ya. Kemudian menafkahkan, nah ini bab sedekahnya. Setelah sholat selalu sedekah. Sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Ada orang yang WA kita pribadi lalu kita kirimkan. Atau ada kotak amal lalu kita sedekahkan, tidak ada yang tahu misalnya. Atau terang-terangan, tiba-tiba ada yang datang di ruangan pengajian seperti ini menjelaskan, Bapak Ibu ada masjid mau dibangun di sana, ada pesantren yang mau dibangun di sana, ada tanah yang mau diwakafin, ada saudara kita ini yang sedang tertimpa musibah sama-sama pegawai misalnya, kita mau buka donasi. Maka di saat itu segera kita memberi ya, dan tidak usah khawatir dengan riya. Pada saat misalnya saya katakan, Bapak Ibu sekalian yang mau donasi silahkan, ini kami letakkan kotak amal di atas panggung, lalu orang pada datang memberi, itu boleh ya. Nabi SAW pernah melihat ada orang-orang bangsa Arab, mereka satu suku itu miskin semua, saking miskinnya dalam riwayatnya dikatakan mereka cuma punya satu lembar kain, yang kain itu tidak ada jahitan bawah dan atasnya, seperti sarung kalau kita ya, yang diikat di leher mereka. Kalau angin kencang meniup bisa tersingkap auratnya karena miskinnya. Maka yang terjadi, Nabi SAW naik di mimbar memotivasi para sahabat, ayo sedekah, sedekah itu tidak mengurangi harta, perintah Allah, raih cintanya Allah, akan diganti oleh Allah dan seterusnya. Maka pada saat mendengar motivasi ini, di antara jemaah di masjid ada satu yang tiba-tiba berdiri. Dia berdiri, dia termotivasi, dia korek kantongnya, dia taruh depan Nabi, semua orang lihat, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Karena dia termotivasi, terbakar semangatnya ingin menyumbang, jangan tunda lagi.
Maka subhanallah melihat orang ini berbuat, satu masjid berdiri menyumbang semuanya. Maka apa kata Nabi SAW sambil senyum, membahas tentang orang yang pertama memulainya itu. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada perbuatan kebaikan, dia yang mulai lalu orang lain ikut, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala tersebut. Jadi kalau memang diiklankan depan umum, kasih aja depan umum, nggak ada masalah, nggak usah khawatir riya. Riya itu kalau tidak ada sebabnya, bapak ibu sibuk ceritain, bangga-bangga. Itu masjid di sana kau bantu nggak? Saya bantu, nggak ada yang nanya, gitu kan? Iya kan? Itu sana ibu itu atau staf itu atau teman itu sudah kamu bantu belum? Saya bantu loh. Nggak ada yang nanya untuk apa? Nah itu ciri-ciri orang riya. Ya, tapi kalau kita tidak ada hubungannya dengan orang tanya, memang peluangnya di saat itu silahkan, nggak ada masalah. Itu poinnya. Jadi di sini ulangi, Allah SWT berfirman, katakan kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka selalu mendirikan solat, jangan tinggalkan solat 5 waktu, solat. Apapun kesalahan kita, sambil kita proses meninggalkan taubat, solat akan membuat kita nanti merasa bersalah dan kita tinggalkan itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat akan menalang perbuatan keji dan mungkar. Dan menafkahkan, habis salat selalu memberi sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan. Sebelum datang hari kiamat, meninggal, dibangkitkan, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Di saat itu tidak lagi laku rupiah, dolar, real, kita mau sedekah sudah nggak ada juga. Udah nggak berlaku, sudah terjadi akhir hari kiamat. Sekarang masih ada nilainya, sedekahin. Kemudian juga perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 254 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ta yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, belanjahkan, sedekahkan, keluarkan di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Maksudnya segera bersedekah mumpung ada kesempatan, jangan disia-siakan, keluarkan. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Segera sedekahkan sebelum nanti kamu tertidur di ranjang kematian, kemudian baru berkata pada malaikat maut, ya Robku, wahai penciptaku. Waktu dia sudah lihat malaikat maut, dia bilang, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, sesaat aja. Tolong ya Allah, mundurkan matiku ini 15 menit aja. Untuk apa? Untuk makan lagi makanan favoritnya, untuk kumpul sama teman-temannya? Enggak. Agar atau yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Ini Allah buka kepada kita bocorannya, orang kalau mau mati, pada saat dia lihat malaikat maut, dia nyesel kenapa di rekeningnya nggak disedekahin tuh. Dia nyesel tuh. Di sini dia katakan, ya Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau tidak menangguhkan kematianku untuk beberapa saat saja ke depan? Untuk apa? Agar atau yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi karena sedekah pahalanya sangat besar, sampai-sampai pada tingkat seseorang itu berharap pada saat mau meninggal dia sedekah yang dia kejar. Karena pahala yang paling besar sedekah dan juga yang paling banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi manfaatnya sangat besar ya sebelum datang penyesalan. Baik, kita masuk poin yang ketiga, sedekah dan buahnya. Manifestasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Yang paling cepat menolong orang di hari kiamat nanti di mahsyar itu adalah sedekah. Kata penulis, itu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk. Ya. Tidak ada di antara kita yang tidak akan bangkit nanti hari kiamat. Kita selalu
meyakini rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat. Satu paket, prosesi kematian, alam barzah di kuburan, hari kebangkitan timbangan amal, dan surga atau neraka. Di mana seorang anak akan beruban. Kalau Bapak Ibu mau tahu ayatnya, bisa lihat surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat-ayat pertamanya. Allah gambarkan pada hari kiamat nanti di mahsyar, karena dahsyatnya orang melihat neraka, orang takut semua lihat dosanya akan dihukum oleh Allah SWT. Pada hari itu anak kecil bisa beruban. Matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat yang banyak keluar hingga menenggelamkan manusia. Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menggambarkan tentang dahsyatnya keadaan mahsyar nanti, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'rakun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'arakuhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum." Pada hari kiamat nanti manusia akan berkeringat hingga mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ada di situ angka 1 setelahnya, dilihat footnote di bawah nomor 1 HR hadis riwayat, diringkas HR Al-Bukhari. Berarti hadis ini hadis yang sahih. Jadi perlu kita garis bawahi teman-teman, di mahsyar nanti itu orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri, tergantung kadar dosanya. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, ada manusia tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam, Nabi SAW kasih isyarat sampai ke hidungnya atau mulutnya. Tergantung kadar dosa. Dengan keringat dia sendiri, karena panasnya matahari pada saat itu. Keringat dia tidak mengganggu orang yang di sebelah, dia seperti berada di satu kolam yang dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dia tidak bisa lepas. Yang lolos nanti orang yang tidak ada dosanya. Bahkan mereka dapat naungan Allah SWT pada hari kiamat. Dan salah satu yang bisa membawa orang selamat di mahsyar adalah sedekahnya. Perhatikan perkataan Ibnu Hajar rahimahullah di halaman 13 ya. Berkata dalam menanggapi hadis tersebut tentang masalah orang akan tenggelam dengan keringatnya di mahsyar. Barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimanakah kondisi panasnya bumi saat itu? Sekarang aja ini lagi peceklik kita di Indonesia 30 derajat, 33, mungkin 35, kita sudah merasa luar biasa panasnya, gitu kan. Kita sudah melihat banyak sekali bendungan yang kering. Dan kita sudah lihat banyak tanah-tanah yang gersang. Kami kemarin tablik akbar di Sidoarjo, lihat tanah banyak sekali yang kering. Bukan karena Sidoarjonya, tapi karena cuaca memang lagi panas. Kemarin kami ke Makassar, sebagian listrik dipadamkan karena bendungan ya tidak bisa ya tidak ada airnya, yani, kering. Dan banyak wilayah-wilayah yang lain. Ini baru begini saya sudah luar biasa. Padahal matahari jaraknya jutaan mil dari bumi sekarang. Nanti di mahsyar matahari itu jaraknya cuma 1 mil. Kata Nabi SAW jaraknya hanya 1 mil dari manusia. Dan perawi hadis sahabat yang menukilin mengatakan, saya tidak tahu 1 mil itu maksudnya jarak kilometer perjalanan kayak 1,5 kilometer misalnya kalau 1 mil, atau 1 mil yang dimaksud dalam bahasa Arab adalah orang-orang Arab terutama kaum wanita kalau mereka mau pakai celak di matanya, kan biasanya ada kayunya ya, atau wadah yang kita pakai untuk digores di mata. Nah kalau sudah dekat dengan mata, sudah mau digores di antara dua di bulu matanya, maka ini namanya jarak 1 mil. Jadi dia mengatakan kami tidak tahu ini maksud 1 mil itu jarak kilometer atau jarak seperti bahasa orang Arab, karena ini bahasa Arab turunnya Al-Quran, ada hadis Nabi SAW, apakah seperti itu jaraknya karena panasnya? Maka seperti itulah. Kata Ibnu Hajar, saya ulangi dalam menanggapi hadis tentang orang tenggelam dengan keringatnya di mahsyar nanti, barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut, niscaya akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimanakah kondisi panasnya bumi saat itu? Dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta.
Padahal setiap manusia tidaklah mendapatkan tempat kecuali sebatas tanah untuk memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka, padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan. Maksudnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya. Hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Dari riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu imri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas, au qala hatta yuhkama bainan nas." Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah. Jadi nanti di mahsyar kita akan nunggu masing-masing kapan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau bersabda, hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Ada footnote nomor 1 hadis di bawah HR hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dari Abul Khair ini seorang perawi hadis, salah seorang perawi hadis. Pada saat dia mendengarkan hadis ini, dia mengatakan tidaklah suatu hari dilewatinya melainkan dia bersedekah dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Jadi seorang perawi hadis bernama Abul Khair, pada saat dia baca hadis tadi ini yang kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat di mahsyar orang-orang akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Maka dengan dengar ini dia tidak pernah lewatkan satu hari pun kecuali dia harus bersedekah walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Ya, dia pernah mengantongi bawang di kantongnya sampai orang-orang mengatakan nanti baju anda bau. Dia mengatakan saya tidak peduli, yang penting saya bisa bersedekah. Yang penting saya bisa bersedekah. Ya. Alhamdulillah, semoga channel Masih Lurus bersama Ustadz Khalid Basalamah kali ini bisa membawa manfaat, menambah ilmu, serta ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi